Halo bosku, jumpa lagi dengan kami petani Plongok. Kesempatan pada hari ini kita akan mereview tanaman terong, khususnya terong ungu. Untuk varietas yang saya tanam ini jenisnya Lezata dari cap panah merah. Jadi kalau untuk varietas itu tidak masalah, tergantung Anda pilih yang mana. Yang jelas bibit unggul itu harus utama. Oke bosku, apa dan bagaimana tips-tipsnya dalam bertani atau bercocok tanam dalam budidaya terong ungu ini? Ikuti terus channel kita Petani Plongok. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan share jika video-video ini bermanfaat, dan juga komen jika ada pertanyaan untuk kita diskusikan bersama agar petani Indonesia ini maju dan sejahtera dan saling tolong menolong. Oke bosku, tanaman terong ungu Petani Plongok ini adalah umurnya 35 hari setelah tanam. Jadi untuk lahan ini adalah lahan bekas tanaman cabai. Mungkin sebagian orang tidak berani habis menanam cabai dan digilir dengan tanaman terong. Tapi untuk petani Plongok, kita akan coba bagaimana hasilnya. Apakah benar jika habis tanaman cabai kita tanamin terong, karena itu terong sama cabai itu jenis terong-terongan, sama jenisnya, itu banyak masalah atau banyak penyakit. Kita akan buktikan di sini apakah benar itu. Tapi sebelumnya kita akan memberikan tips-tips bagaimana agar tanaman terong kita ini sehat dan buahnya lebat. Tentunya itu yang kita inginkan. Dan di sini terong kami ini sudah mulai berbunga, sudah mulai keluar bunga bosku. Jadi begini bosku, kenapa tanaman terong ini tidak boleh ditanam setelah tanaman cabai menurut kawan-kawan semua? Jadi intinya itu, jikalau tanaman cabai itu sudah bermasalah ataupun sudah banyak penyakit bosku, contohnya terkena antraknos, layu, atau apapun itu yang sudah menyerang tanaman cabai sebelumnya, kebanyakan itu akan menular, atau terong yang kita tanam nantinya yang di bekas lahan cabai ini akan tertular penyakit-penyakit tersebut bosku. Jadi intinya kalau bagi saya tidak masalah menanam terong ini di bekas lahan cabai, asalkan cabai yang bekas kita tanam itu tidak terkena penyakit dan matinya itu karena mati kita, memang kita matiin atau kita semprot, sehingga bukan mati karena penyakit bosku. Jadi itu bagi saya tidak masalah tanaman terong ditanam setelah tanaman cabai,
ataupun di lokasi yang sama setelah tanaman cabai. Jadi mungkin itu saja sekedar informasi. Tapi untuk kawan-kawan, saya tidak menganjurkan untuk menanam terong setelah cabai ya. Di sini saya hanya ingin membuktikan bahwa tanaman terong setelah tanaman cabai di lahan yang sama itu tetap sama bagusnya dan hasilnya pun bisa maksimal tanpa olah lahan ya. Ini tanpa olah lahan langsung tanam. Tapi beda lubang tanam ya bosku. Cabai sebelumnya di sini, dan di sini. Kita ambil tengahnya bosku. Kita lubangin mulsanya lagi di tengah dan kita tanamin terong. Bukan di bekas tanaman cabai ya sebelumnya. Ini bekas tanaman cabai, bekas tanaman cabai, bekas tanaman cabai, dan ini kita bikin lubang di tengah sini, begitu seterusnya sehingga semuanya selesai. Jadi mungkin itu saja tips-tipsnya bosku. Untuk tips tanaman terong sendiri kita akan review pada video-video selanjutnya. Untuk itu terus ikuti channel kita Petani Plongok agar petani Plongok maju dan terus eksis memberikan video-video tentang hortikultura. Jangan lupa subscribe kawanku dan bunyikan tanda lonceng, komen, bagikan jika video-video yang kami buat ini bermanfaat. Oke bosku, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di episode-episode selanjutnya tentang tanaman hortikultura. Oke, sampai jumpa. Salam petani Plongok. Maju terus petani Indonesia. Jos.